Pada episode sebelumnya, Long Xuan dan Yu Er sengaja datang ke kediaman Fang Han untuk menemuinya. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman antara Feng Xiaolin dengan Long Xuan, akhirnya Long Xuan dan Yu Er pun duduk bersama dengan Fang Han dan mengobrol. Kali ini Long Xuan datang dan menghampiri Fang Han untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya kepada adik seperguruannya, Yu Er. Long Xuan pun mengingatkan Xiaoyan akan ujian Sansei yang akan dimulai sesegera mungkin. Ujian ini memang cukup berat karena yang lolos akan menjadi murid sejati dari Sekte Yuhua. Di sela pembicaraan antara Long Xuan dan Fang Han, nampak Yu Er sangat tidak memperhatikannya sehingga kepalanya diketuk oleh kakak seniornya itu. Di sisi yang lain, Long Xuan pun bangkit dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Fang Han, mengucapkan terima kasih dan mengingatkan Fang Han kalau Yu Er itu sangat nakal. Namun Fang Han memaklumi kenakalan dari gadis kecil itu karena dia sangat menyukainya. Long Xuan pun mengetahui kalau Fang Han baru kali ini memasuki murid dalam dari Sekte Yuhua. Dia pun memberitahu jika ada sesuatu yang Fang Han tidak ketahui harus bertanya kepadanya, ucap Long Xuan. Lalu setelah itu dia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Fang Han dan mengajak adiknya itu untuk pergi meninggalkan kediaman Fang Han. Namun di sisi yang lain, Yu Er sangat enggan untuk meninggalkan Fang Han karena dia ingin bermain bersama Fang Han. Dengan penuh keterpaksaan, akhirnya Yu Er pun harus mengikuti kakek seniornya itu untuk pulang. Di belakang keduanya, Fang Han dan Feng Xiaolin pun mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba Yu Er pun berbalik dan meledek sosok Feng Xiaolin yang berada di belakangnya. Melihat ledekan itu, Feng Xiaolin pun hanya mendengus, lalu dia pun berusaha membereskan bekas minuman yang ada di atas meja. Selang beberapa saat kepergian Long Xuan dan Yu Er, tiba-tiba Fang Han pun berbalik dan menatap ke arah Feng Xiaolin dengan kejam. Akibatnya Feng Xiaolin pun terjatuh dan mengerang kesakitan. Jika saya tidak muncul tepat waktu, apakah Anda ingin menggunakan kekuatan alam rahasia magis untuk membunuh di sekitar, ucap Fang Han. Sambil menahan rasa sakit, Feng Xiaolin pun berkata kepada Fang Han, saya hanya ingin memberi mereka pelajaran, siapa suruh mereka lemah, ucapnya. Penjelasan Feng Xiaolin itu membuat Fang Han pun menjadi marah. Tiba-tiba fluktuasi energi magis pun ditingkatkan Fang Han untuk menekan Feng Xiaolin. Dengan penuh kekesalan, Fang Han pun berkata, jalan apa? Saya pikir itu adalah jalan buntu. Menahan rasa sakit, Feng Xiaolin pun berkata lagi kepada Fang Han, bukankah aku punya kebebasan untuk berjalan-jalan dalam penjara, ucapnya. Mendengar ucapan itu, Fang Han pun mendengus, bebas. Andai saja kamu tidak terlihat seperti teman lamaku, mungkin saja kau pasti mati sejak lama, ucapnya. Lalu Fang Han pun mengingatkan Feng Xiaolin agar tidak melakukannya lagi di lain waktu. Lalu dia pun pergi meninggalkan Feng Xiaolin. Di sisi yang lain, Feng Xiaolin pun sangat marah kepada Fang Han, namun dia tidak berdaya karena jiwanya telah disegel oleh Fang Han. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana sosok Yan Tian dan Feng Qingwei berada. Nampak keduanya sedang berkunjung ke kediaman senior Wan Luo. Yan Tian sengaja mengajak Feng Qingwei ke tempat itu agar meminta sebuah senjata kepada senior Wan Luo. Akhirnya keduanya pun sampai di sebuah ruangan yang cukup luas. Nampak Feng Qingwei sangat memperhatikan tempat itu. Yan Tian pun menangkupkan kedua tangannya lalu dia pun berkata, saudara Wan Luo. Ini adalah saudari muda dari Jin Dia Feng, Feng Qingwei, ucap Yan Tian. Di sampingnya Feng Qingwei pun menangkupkan kedua tangannya. Saya adalah murid batin. Feng Qingwei bertemu dengan kakak senior Wan Luo, ucapnya. Di tempat yang lain, Wan Luo pun memperhatikan sosok dari Feng Qingwei. Ada kemiripan dengan Feng Xingsu. Wan Luo pun memuji sosok Feng Qingwei yang ada di hadapannya. Dia betul-betul mirip dengan Feng Xingsu. Pujian dari seniornya itu membuat hati Feng Qingwei pun bersuka cita. Selama beberapa saat, akhirnya Wan Luo pun berkata kepada keduanya, di gerbang dalam dan luar Gunung Yuhua, sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan penilaian seperti itu dari saya. Jangan meremehkan diri sendiri, ucap Wan Luo. Di sisi yang lain, Feng Qingwei pun semakin bersemangat ikuti ajaran dari kakak senior Wan Luo, ucapnya. Tiba-tiba Wan Luo pun menatap ke arah Yan Tian. Saudara muda Ye datang ke puncak Wan Luo, bukankah itu hanya untuk memperkenalkan junior sister Feng kepadaku, ucapnya. Di sisi yang lain, Yan Tian pun mulai menjelaskan kedatangannya bersama Feng Qingwei ke kediaman senior Wan Luo untuk meminta sesuatu. Sesuatu itu adalah sebuah senjata yang akan diberikan kepada Feng Qingwei. Dengan penuh kesungguhan, Yan Tian pun meminta kepada seniornya itu untuk memberikan sebuah senjata kepada Feng Qingwei. Mendengar itu, Wan Luo pun berkata, adik perempuan dari Feng Xingsu berada dalam masa kritis sekarang. Dia pasti tidak punya waktu untuk merawatnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Wan Luo pun mengangkat telapak tangannya dan menjentikan jarinya. Sebuah sinar cahaya pun muncul di hadapannya. Lalu dia pun menembakkan cahaya itu ke arah Feng Qingwei.
Di tempat yang lain, Feng Qingwei pun menerima cahaya itu dengan kedua telapak tangannya. Setelah sampai di lengan Feng Qingwei, cahaya itu pun berubah menjadi sebuah senjata, yaitu sebuah cambuk. Melihat sebuah senjata yang diberikan oleh senior Wan Luo, nampak Feng Qingwei pun sangat menyukainya dan sangat senang. Feng Qingwei pun melirik ke arah Yanantian, lalu dia pun menangkupkan kedua tangannya ke arah senior Wan Luo, mengucapkan terima kasih banyak atas pemberian senjata itu. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Jin Shitai dihukum. Jin Shitai dihukum oleh penegak hukum dari Akademi Yuhua selama 100 tahun lamanya. Jin Shitai harus menerima konsekuensinya karena telah berani mengkhianati sekte Yuhua. Akibat perbuatannya itu, banyak murid yang mati ketika menghadapi ujian di Gurun Hanhai. Di dalam penjara, nampak sosok Jin Shitai sangat stres untuk menghadapi sisa hukumannya itu. Dia tidak menyangka kalau hukuman yang ia dapatkan sangat berat sekali. Di sela frustasinya itu, tiba-tiba seseorang pun datang menghampiri penjara dari Jin Shitai. Sosok itu tak lain adalah Yuan Jiankong yang sengaja datang untuk menghampiri seniornya itu. Mendengar suara dari Yuan Jiankong, tiba-tiba Jin Shitai pun merasa kaget. Dia tidak menyangka kalau Yuan Jiankong akan datang ke tempat itu. Di luar penjara, Yuan Jiankong pun menangkupkan kedua tangannya ke kakak seniornya itu. Ini adalah aku, Yuan Jiankong, ucapnya. Hei, ada apa denganmu datang menemuiku? Ucap Jin Shitai. Ditanyai oleh Jin Shitai, Yuan Jiankong pun nampak gugup. Apa yang kamu lakukan? Cepat katakan, ucap Jin Shitai. Untuk sejenak Yuan Jiankong pun nampak ragu, lalu dia pun memberanikan diri untuk mengutarakan niatnya, yaitu meminjam senjata rahasia kepada seniornya itu. Yuan Jiankong pun berniat untuk meminjam senjata dari Jin Shitai untuk mengikuti ujian Sansei yang akan segera digelar. Dia memastikan kalau dia akan mengikuti ujian itu dan mendapatkan nilai yang terbaik. Mendengar ucapan itu, Jin Shitai pun hanya menengus. Anda telah mengikuti Huan Tiandu, sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun kepadamu, ucapnya. Di sisi yang lain, Yuan Jiankong pun memasang ekspresi yang muram. Saya tidak bisa lagi menghentikan jenazah dari saudaraku. Sekarang aku telah kehilangan pedang ular perakku. Gunung Juanbilo kembali dirusak oleh Fang Han. Dan ujian Sansei pun akan segera dimulai. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa mempertahankan posisi ke-10, ucapnya. Di tempat yang lain, Jin Shitai pun nampak kesal ketika mendengar nama Fang Han diucapkan oleh Yuan Jiankong. Lagi-lagi dia, ucapnya. Lalu Jin Shitai pun berbalik dan memandang sosok Yuan Jiankong. Begitu banyak murid sejati. Kenapa kamu datang kepadaku sendirian? Burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Seorang menteri yang baik meninggalkan setelah memilih tuannya, ucap Yuan Jiankong. Saudara Jin menjaga generasi. Hal ini terlihat jelas bagi semua adik-adik dan seluruh Huamen. Saudara Jin adalah batch dari 8. Jangan ragu untuk menyinggung Fang Xingsu. Untuk sejenak Yuan Jiankong pun terdiam. Tapi kakak senior Hua Si dan Hua Tian sangat marah padaku hingga mereka berusaha mengusir roh jahat. Saya yakin senior Jin akan memahami saya. Perkataan dari Yuan Jiankong itu membuat Jin Shitai pun mendengus. Huan Tiandu, setelah Huan Tiandu selesai memanfaatkanku, kunci saja aku di penjara peri ini. Anda ingin saya menanggung konsekuensinya selama 100 tahun di sini, ucap Jin Shitai. Sekarang dia telah kehilangan hatinya. Tunggu sampai aku bisa keluar nanti. Kita harus memperjuangkan posisi 5 legenda sejati ini. Tiba-tiba Jin Shitai pun menunjuk ke arah Yuan Jiankong. Anda benar-benar menyerah kepada saya, ucapnya. Mendengar ucapan itu, Yuan Jiankong pun berlutut dan menangkupkan kedua tangannya. Lalu dia pun berkata, hati seorang murid dapat dipelajari dari matahari dan bulan. Dengan bantuan kakak senior Jin, saya pasti bisa membalas rasa malu saya. Jika saya mencapai alam rahasia kekuatan supernatural di masa depan, Yuan Jiankong akan menjamin kakak senior Ranzu menjadi salah satu dari 5 penerus sejati yang baru, ucapnya. Di sisi yang lain, Jin Shitai pun bergumam dalam hatinya. Yuan Jiankong ini juga menduduki peringkat ke-10 dalam daftar sensei. Apapun yang terjadi, meskipun pedang ular perak telah dilemparkan, tapi itu mempunyai beberapa efek. Biarpun dia benar-benar menjadi murid sejati di masa depan, sekalipun ayahnya ada di sini, dia tidak akan takut bisa disembuhkan. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Jin Shitai pun menghampiri Yuan Jiankong. Lalu dia pun berkata, bagus, apakah kamu sudah lulus? Ucapnya. Setelah itu, Jin Shitai pun memberikan beberapa instruksi kepada Yuan Jiankong agar Yuan Jiankong mengikutinya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu kediaman Fang Han. Nampak Fang Han sedang menyelesaikan penyerapan pil raksasa Stardo di kediamannya. Butuh waktu serta kekuatan yang cukup besar untuk dapat menyempurnakan pil raksasa Stardo ini sampai ke titik akhir. Nampak di sampingnya sosok Yara pun menemani penyerapan pil dari Fang Han.
Sesekali dia pun melirik ke arah Pang Han melihat proses penyerapan pil dari Stardo itu. Setelah lama menunggu, akhirnya pil raksasa Stardo pun berhasil disempurnakan oleh Pang Han. Nampak Pang Han sangat lega berhasil menyempurnakan pil raksasa Stardo ini. Lalu dia pun berkata, benar saja pil ajaib raksasa Stardo ini adalah ramuan kelas atas. Sekarang saya akhirnya menyerap semua kekuatan ramuan ini. Kekuatan sihirku saat ini hanya dapat digunakan untuk menarik kembali kuda putih itu, ucap Pang Han. Di sampingnya, Naga Yandra pun memperhatikan sosok Pang Han yang penuh percaya diri. Lalu dia pun berkata, nah kekuatan sihirmu masih terkonsentrasi saat ini. Selangkah lebih dekat dengan kekuatan supranatural tingkat kedua dan alam energi sejati. Di sela ucapan Naga Yandra itu, tiba-tiba Pang Han pun mendengar suara bel yang berbunyi. Ini adalah bel yang berbunyi bagi Sekte Yuhua untuk memanggil murid batin. Ini adalah kompetisi peringkat Sansei. Akhirnya akan dimulai, ucap Pang Han. Naga Yandra pun berkata kepada Pang Han, Anda menggunakan metode penyegelan di tubuh Yamal Wokin, dikombinasikan dengan simbol persembunyian, bahkan Master Alam Rahasia Keabadian tingkat pertama. Saya bahkan tidak menyadari bahwa Anda telah naik ke alam rahasia kekuatan supranatural, ucapnya. Baguslah, cukup jika Anda tidak berkicau, ucap Pang Han. Segera setelah ucapan Pang Han itu, sosok Yandra pun memasuki tubuh dari Pang Han. Lalu Pang Han pun melangkahkan kakinya dan bersiap untuk mengikuti ujian Sansei. Akhirnya sosok Pang Han pun keluar dari kediamannya setelah berhasil menyerap pil raksasa Stardo. Dia pun melangkahkan kakinya menuju sebuah pekarangan. Sementara itu di tempat yang lain, nampak sosok Peng Xiaolin sedang menunggu. Akhirnya Pang Han pun mendekati Peng Xiaolin yang sedang duduk sendirian. Di tempat yang lain, Peng Xiaolin pun menyadari sosok Pang Han yang akan menghampirinya. Nampak Peng Xiaolin acuh tak acuh terhadap Pang Han karena dia masih kesal terhadap kelakuan Pang Han yang telah menyiksanya waktu itu. Namun tiba-tiba dia pun berbalik dan memandang sosok Pang Han di kejauhan. Lagi dan lagi, Pang Han pun terkesima dengan sosok Peng Xiaolin yang mirip dengan Hong Yi. Dalam pikiran Pang Han, itu adalah sosok Hong Yi, teman lamanya yang dia sangat cintai. Untuk sejenak dia pun termenung. Ingin rasanya Pang Han mendekati sosok Hong Yi, namun tiba-tiba dia pun dikejutkan dan lamunannya itu buyar. Suara bel mengejutkan keduanya. Peng Xiaolin pun bertanya kepada Pang Han, untuk apa bel ini berbunyi, ucapnya. Di tempat yang lain Pang Han pun kembali sadar dari alam hayalannya. Lalu dia pun menjelaskan suara bel itu kepada Peng Xiaolin. Ini adalah lonceng dimulainya kompetisi Sansei Gunung dan Sungai. Kamu pergi dengan saya, ucap Pang Han. Tapi ingatlah untuk tidak meninggalkan pandanganku, ucap Pang Han. Setelah ucapan Pang Han itu, akhirnya Peng Xiaolin pun bangkit dan mengikuti Pang Han. Lalu Xin pun beralih ke sebuah puncak gunung di Sekte Yuhua, di mana tempat itu menjadi tempat ujian Sansei kepada murid sejati Akademi Yuhua. Setelah bel berbunyi, nampak beberapa murid pun berdatangan ke puncak gunung itu. Beberapa murid yang datang itu rupanya ingin mengikuti ujian Sansei yang diadakan oleh Sekte Yuhua. Di dalam rombongan itu, nampak Pang Han dan Peng Xiaolin pun berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke perbukitan Gunung Yuhua. Dalam perjalanan itu, nampak Peng Xiaolin tidak banyak bicara kepada sosok Pang Han. Dia takut akan dihukum lagi. Sesekali beberapa murid pun berhasil mendahului langkah dari Pang Han dan Peng Xiaolin. Sementara itu di depan Pang Han dan Peng Xiaolin, nampak 3 sosok murid dari Sekte Yuhua yang akan mengikuti ujian Sansei kali ini. Mereka bertiga berbincang-bincang hingga suara mereka terdengar oleh Pang Han dan Peng Xiaolin. Mereka mengatakan beberapa misi yang dijalankan oleh para murid dari Sekte Yuhua. Lalu salah satu dari mereka pun berkata kalau imbalan dari ujian kali ini sangatlah bagus. Selain mendapatkan teknik atau senjata, bahkan mendapatkan pil panjang umur, yaitu pil Yin Yan. Di balik ucapan mereka bertiga, sosok Pang Han pun mendengarkan dengan cara sesama. Bahkan salah satu dari ketiga orang itu telah berkata kalau dia telah meminjam senjata pusaka dari kakaknya untuk mengikuti ujian Sansei kali ini. Ketiga orang itu pun berharap agar mereka dapat lulus ujian Sansei kali ini dan menempati 10 posisi terbesar di antara murid sejati. Ketiga orang itu sangat percaya diri kalau mereka dapat menyelesaikan ujian Sansei kali ini dan mendapatkan peluang untuk mendapatkan hadiah. Akhirnya ketiga sosok itu pun berpapasan dengan Yenan Tian, Yuan Jiankong, dan Peng Qingwei. Nampak Peng Qingwei pun sedang mengobrol serius dengan Yenan Tian. Tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh kedatangan 3 murid itu. Yenan Tian pun mempersilahkan 3 murid itu untuk segera pergi dari tempat itu. Yenan Tian pun melihat 3 sosok murid yang bergegas untuk menaiki puncak gunung untuk mengikuti ujian. Namun tiba-tiba dia pun melihat sosok Pang Han dan Peng Xiaolin di depannya. Di samping Yenan Tian, tiba-tiba Yuan Jiankong pun terkejut. Hei, Putri Merah, kamu sebenarnya masih hidup, ucapnya.
Di sisi yang lain, Peng Xiaolin pun nampak kaget dengan ucapan Yuan Jiankong. Namun Pang Han berkata, Anda juga berhak mendapatkan Ti Hongyi, ucapnya. Sementara itu, Ye Nantian pun menyela perkataan keduanya. Lama tak berjumpa, saudara muda Fang menjadi semakin sombong ya, ucapnya Nantian. Mendengar ucapan itu, Pang Han pun mendengus. Kakak seniornya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ingin bersaing dengan saya, ucapnya. Di sisi yang lain, Ye Nantian pun mencibir. Saya berharap junior brother Fang berhasil naik ke peringkat Sansei ya. Kalau begitu, Anda dan saya akan berdiskusi dengan baik dan belajar satu dengan yang lainnya, ucap Ye Nantian sambil tertawa meledek Pang Han. Namun Pang Han tidak menggubrisnya, lalu dia pun bergegas pergi dan melewati Erchong dan Muming di sampingnya. Di sisi yang lain, Ye Nantian pun memperhatikan kegelisahan Erming dan Erchong ketika Pang Han dan Peng Xiaolin melewatinya. Dalam langkahnya, Peng Xiaolin pun bertanya kepada Pang Han, bagaimanapun juga kamu adalah keturunan Kaisar Iblis, biarkan orang lain mempermalukan Anda saat ini, ucapnya. Jadi menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Ucap Pang Han. Itu jika aku adalah kamu, bunuh saja semua sampah ini, ucap Peng Xiaolin. Ini adalah Gunung Yuhua, bukan setan bawah tanah, ucap Pang Han. Kamu tidak bisa menggunakan cara ajaib untuk menyelesaikan masalah sekte abadi. Itu hanya akan berujung pada pengkhianatan dan perpisahan, bukan kematian yang baik, ucap Pang Han. Mendengar penjelasan dari Pang Han, Peng Xiaolin pun mendengus, lalu dia pun bertanya, siapa putri berbaju merah itu, ucapnya. Ucapan dari Peng Xiaolin itu membuat langkah Pang Han pun terhenti, lalu dia pun berkata, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda ketahui, ucapnya. Lalu dia pun bergegas meninggalkan Peng Xiaolin di belakangnya. Di sisi yang lain, Peng Xiaolin pun nampak bingung dengan ucapan dari Pang Han.